wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah wa ma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sanggup dan mampu oleh kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke rumah yang sangat kita cintai ini. Selanjutnya bersalawat kita kepada Asyrul Anbiya wa Imamur Rasul akhrajan nas minal zulumati ilan nur. Buat beliau marilah kita kirimkan selawat dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang kami muliakan Al-Ustaz Angel Hensen yang sudah sempat hadir pada malam yang berbahagia ini. Seterusnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, besar tak sebut gelar, kecil tak sebut nama, insyaallah semua kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami sebagai pembawa acara, kami akan membacakan tertib acara. Yang pertama pembukaan oleh protokol. Maka demi kelancaran acara kita malam yang berbahagia ini, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara yang kedua, itu pembacaan ayat suci Al-Quran. Hal ini yang akan dibacakan oleh Ibu Inel. Kepada Ibu Inel kami persilahkan dengan segala hormat. Di mana? Ayat 14 sampai 18. Suka yang Oke, balikan boleh. Surat Al-Imran ayat 14 sampai 18. Sampai 22. Sampai 22. Ke 20. Jadi mulai balik ke 20. Oke, balik ke 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanazir
ayat 20. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الذين عند الله إسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يغفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن هجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Aliyul Azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, hendaknya acara kita diridhoi oleh Allah dari awal hingga akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang ketiga, yaitu acara tausiah agama.
Hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Angel Hansen. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, terutama pengurus ikrar yang kami hormati, seterusnya kepada seluruh anggota, kemudian yang sama-sama kita muliakan ahlil bait, tuan rumah yang alhamdulillah pada malam ini telah menyambut kita dengan ramah sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, pengajian sekali dalam sebulan ya, alhamdulillah jemaah. Pada malam ini jemaah sekalian, kita sesuai dengan apa yang diinformasikan kepada kami, Ustadz tolong bahas masalah iman. Saya tidak bersuuzon apa iman kita bermasalah, saya tidak seperti itu. Kenapa? Kalau selesai Ramadan itu biasanya iman meningkat. Jamaah tentu ada standarnya. Apakah awaklah termasuk mungkin salah satu di antara manusia yang imannya meningkat hari ini? Ada ukurannya. Salah satu kata Rasulullah SAW, ya, memandang kecil dunia itu. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita dalam sebuah doa, Allahumma ja'alna minad dunya fi yadaina. Ya Allah, letakkan dunia itu di tangan kami, jangan di hati kami. Kenapa jamaah seperti itu? Kalau segala sesuatu yang kita letakkan di hati kita, biasanya kita berat berpisah dengannya. Apapun itu asal kita letakkan di hati kita, kita akan berat berpisah dengannya. Kalau itu kita letakkan orang tua kita, ayah, ibu, anak, maka apabila mereka itu meninggal dunia, jemaah kita gimana? Mungkin jemaah lah pernah merasakan kehilangan ayah, kehilangan ibu. Gimana jemaah? Nampak yang baju, gimana hati yang menangis ya. Kenapa? Karena mereka kita letakkan di hati kita. Salahkah itu Ustaz? Tidak. Tapi akibatnya jamaah meletakkan mereka di dalam hati kita. Satu saat bila kita berpisah dengannya, maka kita akan diuji dengan ujian yang cukup berat. Itu masalahnya. Tapi kalau dunia kita letakkan dalam hati kita, kebun kita, tabungan kita, kendaraan kita, rumah kita, profesi kita, kita letakkan dalam hati kita, maka ingat jemaah, kita akan susah berpisah dengannya. Makanya muncullah manusia-manusia pelit, muncullah manusia-manusia serakah, muncullah manusia-manusia kiki. Jemaah tahu itu. Bahkan ada jemaah tabligh membuat sebuah tamsilan jemaah. Iman itu ibarat pesawat. Iman ibarat pesawat, semakin tinggi pesawat, semakin kecillah dunia itu. Jemaah, semakin rendah pesawat, semakin besarlah dunia itu. Kalau dunia itu besar dalam pandangan kita, itu membuktikan pesawatnya rendah atau iman, kualitas imannya rendah. Tapi jemaah, kalau
iman kita dengan kecil dunia itu. Ini masalahnya iman, posisinya di mana jemaah? Kalau dunia itu segala-galanya, kalau dunia itu dewa, kalau dunia itu tujuan, maka dunia itu besar dalam pandangan kita jemaah. Di saat kita bertemu dengan dunia, makanya jemaah awak ciut. Kenapa? Karena menengok dunia itu sendiri. Jemaah mungkin pernah datang ke rumah orang kayu. Kayu orangnya jemaah, rumahnya awak luar biasa. Jemaah terkagum-kagum waktu itu. Tuan rumah elok artinya ya, elok, ramah, orang baik. Masuklah bu, masuklah pak nyonya kawak. Gimana waktu itu jemaah? No, aku sih komelah tuh di luar. Kenapa? Hatinya terlalu takjub menengok suasana yang ada di situ. Bukti jemaah kalau kita mengagungkan dunia itu sendiri. Kalau Nabi no mengajarkan awak model itu jemaah. Nabi, dunia itu kecil dalam pandangannya. Pernah orang datang jemaah yo, Nabi dapat hadiah. Nabi tidak menerima sedekah apalagi zakat. Sedekah saja Nabi tidak menerima. Tapi Nabi menerima hadiah. Nabi pernah suatu hari dapat hadiah. Hadiah yang diberi ke Nabi itu jaket kulit dari kulit binatang, mantel namanya. Mantel. Oleh para sahabat nengok Nabi, sebentar-sebentar Nabi pakai baju itu, sebentar-sebentar Nabi pakai baju itu. Setiap saat hampir Nabi suka dengan jaket itu. Nabi pakai itu. Maka sahabat berbisik-bisik. Wahai sahabat, wahai kawanku, jangan pernah memuji baju Nabi. Kenapa? Kalau Nabi dipuji bajunya, dibuka. Diberikan kepada yang memuji. Jadi sahabat tahu Nabi sangat suka dengan baju itu. Ini bisik-bisik. Jangan pernah memuji baju Nabi. Kenapa? Nanti diberikan juga awak baju Nabi lu berapa lain lo. Jadi jemaah waktu itu Nabi berbisik-bisik. Tapi sayang sungguh malang jemaah. Datang tamu dari luar, dari pedalaman, masuk ke rumah Nabi. Kato setelah salam yang ucapkan oleh tamu tadi, langsung memuji baju Nabi. Ya Rasulullah, baju jaket hebat, mantap. Mantap, iya. Apa deh bang? Begitu ringannya dunia itu dalam pandangan Nabi jemaah. Ya. Pernah orang lewat ke depan Nabi, ya Rasulullah, nampak Nabi dapat ganimah ke harta rampasan perang. Itu halal. Jadi Nabi banyak dapat kambing, ya dapat domba. Bagian Nabi itu banyak. Dipuji, ya Rasulullah banyak dombanya. Iya. Kenapa? Apakah boleh aku minta ya Rasulullah? Kecek Nabi, boleh. Berapa ikut ya Rasulullah? Berapa enggak bang? Ya. Berapa enggak bang? Kau sadarnya ya Rasulullah? Iya, silakan bang. Dan itu yang diajarkan Nabi ke sahabat. Dan sahabat seperti itu jemaah. Coba bayangkan jemaah. Ali bin Abi Thalib dapat ganimah kalau uang awaknya 4 miliar. Dapat ganimah harta rampasan atau 4 miliar jemaah. Dapat Aisyah sore Selasa kedapatan Ali bin Abi Thalib bautang boreh di pasar. Coba bayangkan. Yang 4 miliar tadi kemana? Lah habis jemaah. Begitu mudah. Abu Bakar Siddiq jemaah. Selama jadi khalifah, tak pernah uang bermalam di rumahnya. Dia teh 20.000 di awaknya. Coba bayangkan. Sejak jadi khalifah, tidak pernah uang bermalam di rumahnya. Dia teh 20.000 jemaah duit awak. Kalau awak di rumah ya dolai no, tapi di rekening. Model kok beda awak dengan uang itu jemaah. Kenapa? Karena seluruh hartanya ini manfaatkan, ini gunakan, ini transfer ke akhirat. Awak kan yakin dengan itu. Inna sedekah mana kosot min maaf.
Sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah tidak membuatmu miskin. Tapi jemaah, kenapa? Karena hitung-hitungan awak matematika. Bukan skenario rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. 500.000 kurang 300 kurang 1 ombek atuh nah. Modal kolah jalan pikiran awak. Sedangkan jemaah kalau dalam rumus rezeki Allah 500.000 dikurang 1.000 1.000.000. Ya. Kenapa? Karena rumus rezeki tidak sama dengan jalan pikiran awak jemaah. Jangan terlalu mendewakan otak kita. Kenapa? Karena Allah Maha Mampu. Allahumma u'ti munfiqan halapat doa malaikat di subuh hari jemaah. Ya Allah, gantilah harta-harta orang pemurah. Apalagi jemaah, ingat ya, awak apa-apa ibu-ibu sekalian. Di antara harta awak punya hak nih jemaah. Berapa hak awak Ustaz? Sepertiga dari harta kita. Itu bisa kita gunakan sekemauan kita, sekehendak kita. Kenapa? Karena itu milik kita suami istri. Kalau 2/3 jamaah itu hak ahli waris. Kalau 1/3 hak kita. Kalau bisa bawa pulang kampung ke akhirat. Jangan ditinggal ke dunia ke sadonya jamaah. Ditransfer ke rekening akhirat. Kenapa? Hak kita 1/3. Makanya dalam ketentuan wasiat, 1, wasiat tidak boleh kepada calon ahli waris. Kemudian wasiat tidak boleh kepada, tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Itu ketentuan wasiat. Jadi kalau jemaah, ingat kita suami istri punya hak 1/3. 2/3 untuk anak-anak kita sebagai calon ahli waris. Jadi yang 1/3 tadi jemaah, salah kita kalau itu kita berikan juga kepada anak-anak kita. Kenapa jemaah? Anak-anak kita mereka lebih hebat nanti mencari uang daripada kita. Hak kita yang 1/3 itu bawa pulang kampung, kirim ke rekening akhirat jemaah. Jangan ditinggalkan. Ibu bapak punya 1/3 dari harta kita. Kalau dibagi 2 berarti 1/6. Bawa tuh. Kalaulah mati wak jamaah baru datang surat Yasin di belakang. Basi. Itu bukan amal kita, amal keluarga kita. Lah meninggal tipu surat Yasin jok. Mengenang 100 hari orang tua kami. Baru datang surat Yasin. Telame usang tuh jamaah. Kalau nak buat surat Yasin buat sebelum mati. Kosong tanggal. Itu biar lo tanggal meko Pak. Dulu tuh makan nasi juga meko. Kenapa? Tanggal. Kenapa? Karena tidak tahu kapan jadwal kematian itu sendiri. Jamaah, 1/3. Jadi gimana Ustaz? Kalau bisa itu gunakan hak wasiat itu jamaah. Tulis wasiat, tulis saksinya. Pas kita meninggal dunia, wasiat mulai berlaku. Lah, tulislah dan sansu Pak. Lah banyaknya sakit nak. Itu sakit adalah ciri-ciri kematian. Nah, wasiat sepakat kita berdua awaknya lah gula lah konai kolesterol lah konai asam lambung lah konai asam urat lah konai mau buat wasiat model besaran Ustaz malam tadi nih. Kemana arahnya seperti itu? Jamaah anak-anak awak kan ada 2/3. Yang 1/3 itu ada hak wasiat. Silakan arahkan kepada ahli waris, tak boleh. Jamaah mentang-mentang punya anak bompek, ya bompek kan sama sayang bawa ni nak. Lah yang cuek lain. Lah yang sayang bawa lain. Jamaah tidak boleh berwasiat kepada mereka. Kenapa? Mereka ahli waris. Syarat ketentuan wasiat tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Jangan arahkan kepada mereka, tapi arahkan selain ahli waris
siapapun orangnya, kita boleh menggunakannya. Pokatlah berdua wak, meninggal wak suara ku situ meninggal. Besok muwek musola, antah lokasi dibuat panti asuhan, antah itu nanti awak buat di taman pengajian Al-Quran, lahannya awak wasiatkan kepada pengurus ikrar. Kok wasiat kami berdua lah. Jadi pengurus ikrar sementara insya Allah mungkin datang wasiat siapu yang merasukan mati copek ya. Jamaah wasiat boleh nanti bila berlakunya setelah kita meninggal dunia. Iya. Jadi tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena mereka sudah mendapat bagian ahli waris 2/3. Ya, walaupun mereka tidak sama sayangnya kepada kita, kita tidak boleh menggunakan hak wasiat kepada mereka. Salah jamaah dalam ketentuan agama. Kalau jemaah ingin membagi harta, bagilah faraid, bagilah harta warisan menurut agama. Tapi kalau itu anak-anak kita masing-masing ngotot untuk memilikinya. Tapi kalau sama-sama rela, ridho, ikhlas, ketentuan agama, hukum agama, rumus pembagian warisan menurut agama, tidak wajib kita jalankan. Ya, kalau seluruhnya rela, semua ikhlas, tidak masalah. Kalau rumus agama tidak kita jalankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, lah kalau bisa harta wa pulang kampung ke akhirat. Lah jangan ditinggalkan di dunia. Hadirin jemaah yang saya muliakan, baik itu sekedar mengingatkan kita jemaah, kalau segala sesuatu itu jangan kita letakkan di hati kita, tapi letakkan di tangan kita, insya Allah kita mudah berpisah dengannya. Di dalam hadis lain disebutkan al-iman wa yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Ini jemaah ingin kami sedikit sampaikan tentang kenapa iman itu bisa naik dan kapan iman itu kurang atau mengalami penurunan. Jamaah ulama menjelaskan ada 3 faktor iman itu naik, ada 3 pula faktor iman itu bisa kurang asal bisa menurun. Al-iman kalibas, iman seperti pakaian, kadang kau pakai, kadang kau lepaskan. Bila engkau sedang berpakaian iman, insya Allah peluang dosa sangat kecil sekali. Tapi jemaah di saat kita sedang tidak berpakaian iman, inilah peluang dosa datang silih berganti, kita lakukan, kita laksanakan. Jadi iman bisa bertambah, iman bisa berkurang, iman bahkan bisa keluar dari hati kita. Satu yang menyebabkan iman kita bisa bertambah, kata Rasulullah di dalam hadis, ilmu atau ilmu syar'i. Ilmu itu bisa mendorong seseorang imannya menjadi kuat. Kenapa? Karena walaupun tidak semua orang berilmu itu beriman, tapi ingat, semua orang beriman itu orang berilmu. Walaupun sedikit ada ilmunya, dan ilmu inilah yang menyebabkan iman kita bisa naik. Nabi menjelaskan al-ilmu wal amalu sahabaini la khairil wahid illa bil sahabatihi. Ilmu yang diamalkan insya Allah buahnya iman. Ini masalah. Hadis populer juga ada menyampaikan al-ilmu bila samarat kasajaratin bila samarat. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon, kasajaratin bila samarat, seperti pohon yang tidak berbuah. Jamaah awaklah tahu, tapi mengamalkan itu yang boleh.
jemaah kami yang menyampaikan, kadang-kadang pandai menyampaikan, mengamalkan boleh. Ya. Makanya kalau bisa yang menyampaikan lebih dulu mengamalkan. Kabura maktan indallah antakulu mala. Dosa besar di sisi Allah orang yang berkata dengan dia tidak melaksanakan. Aku pernah mengikuti pelatihan ustaz jemaah, itu yang pada kekodang. Kalau bisa yang menyampaikan, di saat aku menyuruh jamaah sholat, akulah sholat ke masjid 5 waktu. Di saat aku menyuruh jamaah sholat ke masjid, akulah tahajud di tengah malam. Artinya, lah dulu melaksanakan, bahkan yang inyo lakukan, di akhir yang inyo sampaikan. Kadang-kadang, surang sholat, pas subuh mulai muncul di masjid. Ayo mulai itu jemaah. Nah, kalau bisa ya muncul lah di masjid. Kenapa? Kalau itu tetongkeh di dakwah menyampaikan jemaah. Nah, jadi amalkan apa yang awak tahu itu jemaah. Tahu halal, haram, mubah, makruh, jaiz. Seluruhnya awak tahu, tapi mengikuti, memakai, memasang itu susah. Ya, kini jamaah awak bukannya tidak tahu, tapi tidak mau. Jamaah pasti tahu, ibu pasti tahu. Membuka aurat itu berdosa kan? Dari dulu, dari bilo jamaah tahu membuka aurat itu berdosa. Dari TK dulu mungkin kan? Dari SD dulu lah tahu. Tapi jamaah, apakah itu sampai hari itu awak lakukan? Karena nyapu-nyapu rumah di sekitar rumah pakai jilbab tuh jamaah. Di sekitar rumah no ustaz, jamaah masih bermasalah wak dengan aurat wak. Dari dulu wak tahu berdosa sampai kini wak belum mampu melaksanakan. Begitu juga apa-apa. Rumah dokek dengan mosoji. Berapa kali wak sholat berjamaah di masjid tuh? Pas awak sholat azan datang, mengalih sodang ramai-ramainya. Gimana jamaah? Di situ nampak kualitas iman wak jamaah. Jadi awak bukannya tidak tahu, tapi belum mau. Sehingga jamaah ada sebuah tafsir dari doa Nabi. Nabi kan pernah berdoa, Allahumma azzazil Islam bi umraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam, kuatkanlah agama Islam dengan masuk Islamnya salah satu di antara Umar. Nabi mendoakan keduanya, tapi minta salah satu. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisam, atau Hakam bin Hisam, atau Jahal. Nabi minta. Pada tahun 6 tahun dari kenabian Rasulullah, masuk Islam Umar bin Khattab. Tidak, Abu Jahal. Jadi pertanyaannya jemaah, kok Allah memilih Umar bin Khattab? Kenapa tidak memilih Abu Jahal? Yang hubungan keluarganya lebih dekat dengan Nabi daripada Umar bin Khattab. Jadi diselidiki jemaah antara dua orang Umar, jadi Abu Jahal dengan Umar bin Khattab ini. Rupanya ditemukan jawaban kenapa pilihan hidayah, pilihan makbul doa Rasulullah itu jatuh kepada Umar bin Khattab, bukan kepada Abu Lahab, bukan kepada Abu Jahal. Apa bedanya jemaah? Rupanya ada dua perbedaan antara orang dua. Satu Abu Jahal, dia tidak mau masuk Islam, tak mau mendukung Nabi, tak mau bergabung dengan bendera Nabi. Rupanya ia tahu kebenaran Islam itu sendiri. Sedangkan Umar bin Khattab sebaliknya, dia tidak mau masuk agama Islam, dia tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad. Rupanya dia tidak tahu. Ini melongat cerita-cerita dari wang kapi menyo. Sehingga waktu itu jemaah ini langsung terima dan ini pun mengadakan perlawanan terhadap Nabi. Jadi kesimpulannya jemaah, Umar tidak mau karena tidak tahu, sedangkan Abu Jahal tahu tetapi tidak mau. Itu beda jemaah.
Yang cik tidak tahu, makanya tidak mau. Yang satu tahu, tapi dia tidak mau. Jemaah atau kita seluruh risiko jemaah. Kita tidak mau beribadah, kita tidak mau berbuat baik, kita tidak mau bersedekah, kita tidak mau saling membantu. Karena tidak tahu atau tidak mau. Tidak mau akhirnya pura-pura tidak mau. Masalahnya jemaah. Tahu. Abu Jahal tahu kalau Nabi Muhammad itu benar. Buktinya apa jemaah? Di waktu anaknya meludahi Nabi. Apa kecil Abu Jahal itu jemaah? Ya. Di waktu anak Abu Lahab menceraikan anak Nabi dan meludah Nabi, kemudian dilaporkan ke ayahnya Abu Lahab, bukan Abu Jahal yang tadi ya, Abu Lahab. Apa kecil Nabi? Waktu itu apa kecil Abu Lahab? Wahai ayahku, anak Nabi sudah kau ceraikan. Kemudian aku ludahi wajahnya. Apa kecil Nabi kepadamu setelah engkau meludahi wajahnya? Kecil anak Abu Lahab, ya. Sesungguhnya engkau akan dimakan oleh anjing-anjing neraka. Apa kerja Abu Lahab waktu itu cuma? Mau saya tidak mana? Oh saya kan tidak mana? Aku kan hanya menyuruh ceraikan anak Nabi. Kenapa engkau ludahi wajah anak Nabi? Kalau seandainya jamaah dia tidak percaya dengan Nabi, kenapa harus takut dengan Nabi? Itu kan nampak tergambar betapa Abu Lahab juga takut kepada Nabi. Ya, kenapa engkau ludahi wajah Nabi itu? Engkau bertanggung jawab. Apa yang dikatakan Nabi pasti terbukti. Jadi jemaah nampak ya, inyo tahu tapi tidak mau. Jadi kalau bisa jemaah kita yang kita tahu itu jemaah, mari kita amalkan, mari kita laksanakan. Lah, yang pertama ilmu. Yang kedua jemaah perintah Rasulullah tafakkur. Berpikir menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan untuk kita gunakan untuk mendapatkan keimanan tadi. Jamaah kita punya akal bisa bedakan ini baik, ini buruk. Kita punya hati bisa bedakan ini benar, ini salah. Gunakan itu baik-baik jamaah. Untuk apa jamaah? Untuk berpikir tentang ciptaan Allah maupun tentang yang Allah tulis melalui Al-Quran dan hadis. Alam yang tercipta maupun alam yang tertulis melalui Al-Quran dan hadis. Awak pikirkan melalui takwah. Adinu huwa aklan la dina liman la aklala. Agama itu jemaah harus difikirkan melalui akal. Tidak beriman, tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Perintah untuk berpikir. Banyak jemaah rahasia-rahasia yang hari ini belum kita tahu apa rahasia-rahasia di balik semua itu. Makanya perintah pertama, ayat pertama yang turun di Quran. Sunnah hidup aku diikat dengan sunnah jemaah. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dalam tidur itu ada sunnah. Dan setiap sunnah itu ada kejayaan, dan setiap kejayaan itu ada rahasia di dalam yang Allah sembunyikan melalui sunnah. Jangankan sedang tidur jamaah, ada sunnahnya. Sebelum tidur awak diperintahkan satu, ya berwudu. Yang kedua, mengipas-ngipas tempat tidur. Jangan langsung tidur, ya. Khawatir ada binatang kecil di situ, awak langsung tidur nyentai mati. Makanya ada perintah untuk mengipas-ngipas tempat tidur. Kipeh. Yang ketiga jamaah, kita diperintahkan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Al-Fatihah, selawat, doa untuk orang tua. Banyak doa-doa sebelum wirid-wirid, sebelum doa akan tidur. Setelah doa itu orang tidur oleh Ustaz. Jamaah disunatkan kita untuk muhasabah.
Muhasabah itu apa Ustaz? Mengingat-ingat dosa. Tadi aku buat dosa di situ. Tadi aku menyinggung perasaan Ciano. Tadi aku salah. Pelume kata-kata aku lebih keras kepada suamiku. Tadi di situ bahasa itu kepada orang tuaku. Cuek kepada mereka. Muhasabah. Insya Allah besok akan ku minta maaf kepada mereka. Muhasabah jemaah sebelum tidur. Setelah itu kolomnya tidur ya Ustaz. Gimana Ustaz? Jemaah, kalau bisa laki-laki dilarang awak tidur tertelungkup jemaah. Jangan tidur ngorok, tertangkup ya laki-laki. Ibu-ibu jangan tidur tercelontang. Tercelontang. Ustaz, sebelum tidurnya miring, paslah terjago tengah malam nak tahajud, lah tercelontang loeh melek. Jamaah, Allah hanya menghukum kita di waktu kita sadar. Lah tidur anu wak berdosa oleh jemaah. Yang dihukum di waktu awak masih sadar. Itu ketentuan. Apalah? Miring ke kanan. Jemaah aduh. Beberapa rahasia rupanya awak kenapa awak harus sunnahkan miring ke kanan. Satu, rupanya paru-paru awak kan godang sebelah kanan. Kalau posisi yang besar di sebelah bawah, yang kecil sebelah atas ini akan tetap bekerja secara normal. Apalah jemaah? Utak yang paling sibuk, yang paling lelah, itu otak sebelah kiri. Pas istirahat awak posisikan di sebelah atas. Kenapa? Karena otak kiri kita lebih repot mengurus kehidupan daripada otak kanan. Diistirahatkan ini. Kemudian posisi lambung jemaah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan apabila kalian tidur matikan lampu. Apa rahasianya jemaah? Rupanya lampu jemaah jangan tidur di bawah lampu. Mungkin secara sederhana awak berpikir matikan lampu supaya tak terjadi kebakaran. Itu penerjemahan orang awam. Rupanya jemaah setelah diteliti di Inggris, rupanya jemaah di waktu awak istirahat, tubuh awak memproduksi sebuah imun, sebuah zat kekebalan tubuh itu hanya bisa diproduksi oleh tubuh kita di waktu dia tidak terkena cahaya. Jadi ibu-ibu janganlah tidur di bawah lampu. Matikan. Bukan masalah bukan masalah kebakaran, tidak. Rupanya Rasulullah tidak menjelaskan itu di zaman dulu, tapi setelah diteliti jemaah, orang yang tidur di bawah lampu dengan orang yang tidak tidur di bawah lampu, imun kekebalan tubuhnya berbeda. Itu sudah hasil penelitian. Rasul juga mengatakan, matikan lampu, rupanya ada rahasia di balik semua itu. Apabila kalian makan, maka isaplah ujung-ujung jari kalian. Itu kata Rasulullah. Rupanya jemaah di ujung-ujung jari kok ada semacam zat enzim yang kekuatannya 2 kali lipat lebih kuat untuk membantu pencernaan metabolisme di dalam lambung, 2 kali lipat lebih kuat daripada air liur kita sendiri. Awak pas makan, siap makan langsung dicuci kan? Tapi isap minimal 3 ujung jari kita. Untuk apa? Membantu proses metabolisme di dalam lambung. Lah, pernah Pak lakukan. Kenapa? Karena tahu. Dan dengan otak, dengan ilmu jemaah, perintah untuk berpikir, mencari rahasia di balik sunnah. Banyak yang lain jemaah. Betapa sunnah memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Hanya saja yang kita tidak menggunakan akal pikiran kita mengarahkan ke arah sana. Ya, itu yang kedua, berpikir jemaah. Yang ketiga, yang terakhir adalah jemaah taat. Jamaah
modal potensi kita taat itu sama. Ya, mungkin jangan protes Ustaz. Nggak sama Ustaz, kenapa? Karena orang nggak sama taatnya. Ada yang malam nanti tahajud, ada yang tidak. Ada yang besok subuhnya ke masjid, ada yang tidak. Kok Ustaz mengatakan ketaatan kita sama? Aku sobuk tadi jamaah, modal dasar potensi ketaatan kita sama. Bedanya dulu. Pertama hati, yang kedua tingkat ketaatan itu semangat awak untuk memupuk ketaatan itu. Di situ beda. Jamaah beda pertama di hati. Ingat hatiku tempat bersemayamnya iman. Kalau hati kita bersih, insya Allah jamaah keluarlah sifat-sifat mulia dari hati yang seperti itu. Keluar sifat ikhlas, keluar sifat penyayang, keluar sifat pemaaf. Kenapa? Hatinya bersih. Hati yang seperti itu, iman akan cepat tumbuh dan sempurna adanya. Tapi sebaliknya jamaah, kalau hati kita tidak bersih, maka hati yang tidak bersih, keluarlah sifat dengki di situ. Iri, sum'ah, riya, sombong, pendendam, su'uzon. Kalau itu suasana hati, ingat, tidak mungkin iman bisa tumbuh di hati yang seperti itu. Lah di situ beda. Kalau hati awak bersih jemaah, insya Allah iman kau cepat tumbuh, cepat sempurna, cepat baik di situ. Ini gimana kualitas hati kita? Inilah yang perlu kita perbaiki. Bukankah Rasulullah mengatakan inna fi jasadil mudghah idza suluhat sulat sairul amali wa idza fasadat sairul amali. Di dalam dada manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik-baik seluruhnya termasuk iman tadi. Tapi bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh yang lainnya. Ala wahyal qalb, itulah hati kalian. Jamaah hati. Yang kedua jamaah, tingkat pemupukan. Iman itu harus dipupuk dengan ketaatan. Lah punya iman, lah punya bibit, letakkan di dompet yang subur, di dompet yang bersih. Hati yang baik kali dipupuk dengan ketaatan, insya Allah jemaah. Imannya hebat, ketaatannya luar biasa, maka imannya akan meningkat. Kadang hati sudahlah tidak bersih, tidak dipupuk pula dengan ketaatan. Gimana Pak menjadi orang beriman jemaah? Tamsilan dari Imam Ghazali, hatiku ibarat tanah, bibitnya iman, pupuknya ketaatan. Kalau tanah kok subur, bersih, bibit insya Allah cepet tumbuh. Kenapa? Karena disiram dengan ketaatan. Tapi kalau tanah hatiku gersang, kotor, apa bibit yang bisa tumbuh di dompet tanah yang gersang dan kotor jemaah? Apapun nanti gimana pun awak memupuknya dengan ketaatan, jangan mimpi iman awak bisa tumbuh jemaah. Kenapa jemaah? Karena iman kolah mutiara yang paling berharga, intan yang paling mahal jemaah. Nikmat Allah kan bagi niku iman, kesehatan, harta, materi dunia. Iman nomor 1 jemaah. Afdalul amal imanu billah, sebaik-baik yang kau miliki iman itulah. Iman kau mahal. Rugi wak jamaah awak punya kesehatan, awak punya harta, tapi awak tak punya iman. Rugi. Iman kau dapat, iman kau insyaallah jamaah. Ya, iku yang awak harap-harapkan. Awak tak pernah memaksakan diri, awak tak pernah berpikir bagaimana iman kau meningkat, makin taat. Awak tak pernah berpikir betul, yang awak pikir hanya nampak. Ya, tak pernah mau memaksakan diri untuk berbuat baik, untuk beramal soleh,
supaya jemaah itu menjadi sebuah kelaziman. Seorang tabi'in namanya Mbak Iyad, Fadil bin Iyad namanya, rahimakumullah. Ini hukum dirinya kalau ini taat kepada Allah. Sebelum tidurnya berkata, wahai Iyad, Fadil bin Iyad, seandainya kau tak tahajud malam ini, besok kau kuhukum dengan puasa sunat. Pernah no jemaah awak menghukum diri awak seperti itu? Pernah? Yang menghukum awak siapa? Orang lain kan? Model itu Fadil bin Iyad ke jemaah. Kalau ini tahajud malam besok kau puasa sunat. Jemaah mana boleh tahajud daripada puasa sunat. Seminggu tahajud lebih mudah jemaah daripada sehari puasa sunat. Itu kalau pribadi aku seperti itu jemaah boleh puasa sunat tuh. Ya, lebih senang tahajud ya sudah. Ompe rakaat tuh itu mau witir 3 rakaat, 7 rakaat selesai. Paling setengah jam selesai. Kalau puasa 3 jam. Itu jemaah. Ini hukum dirinya sendiri. Itu lain Fadil bin Iyad, lain pula Malik bin Dinar. Malik bin Dinar yang mereka jemaah. Inyok minta, inyok berusaha supaya amalnya itu betul-betul berkualitas. Inyok berpikir tidak akan menyentuh makanan dan minuman kalau dalam sehari semalam itu tidak ada sujud yang ada air matanya. Berarti wajib sujud dalam sehari semalam itu yang sujud sambil menangis. Kalau ini tidak akan disentuhnya makanan dan minuman itu. Kenapa? Karena suatu hari jemaah sampai sehari semalam menangis itu tak bisa direncanakan. Tak bisa. Kenapa? Haru tu khusyuk tu datang di waktu hati sedang siap menerimanya. Jadi pada suatu hari tak pernah sehari semalam sujud, tidak pernah keluar air matanya, sakit dekatnya, sakit rindunya, sakit. Ini meminta kepada Allah, tidak keluar aja mata semua. Tidak ada menangis saya semalam. Ini risau. Dicari sebab ada apa akhirnya. Ini pun menemukan sebuah sebab. Satu sebab dari makanan, yang kedua sebab dari penciuman. Rupanya jemaahnya lewat di tengah pasar, lewat di tempat orang yang menjual minyak wangi. Tak cium deknya bau itu. Berarti inilah mencuri. Mencium baunya, sementara ini tidak pernah membelinya. Rupanya itu masalahnya. Jemaah, apakah itu termasuk mencuri? Oleh Malik bin Dinar, ya. Aku mencium baunya, sedangkan aku tidak pernah membelinya. Karena berarti aku telah mencurinya. Kenapa? Karena minyak wangi itu yang dijual baunya, bukan botol. Berarti aku telah mencuri minyak wangi di situ dengan pernah membau waktu lewat tadi. Bisa awak menentu jemaah. Aku. Yang kedua jemaah rupanya istrinya menganyam. Apa nak membuat anyaman dari daun, sedangkan cahayanya dari cahaya tetangga. Sedangkan anyaman itu akan dijual di pasar, akan dimakan oleh Ibrahim dan keluarganya, oleh Malik bin Dinar dan keluarganya. Jemaah, bisa awak berpikir sehalus itu? Bisa apa? Aikulah jemaah. Sampai mengontrol dirinya sedetil itu. Allahu Akbar jemaah. Awak tak bisa jemaah. Kadang awak beli minyak wangi gimana? Awak cipu dulu no? Pernah minta izin? Cipu dulu.
nolomak Nabi lu cik lain, cibuk, no cocok. Setelah itu, no jadi memboli, dipulang 3 macam, 4 macam, 5 macam bawa tes jemaah. Sedangkan Malik bin Dinar hanya lewat mencium bau, sedangkan ia tidak membelinya, ia menganggap ia telah mencurinya. Halus agama jemaah. Nabi mau jawab sensitif nih jemaah. Nabi mau jawab peraso halus. Nabi mengatakan, jangan kau cerita sehat dengan orang sakit, jangan kau cerita harta kepada orang miskin. Nabi mau jawab jemaah untuk halus, jangan kasar. Karena awak punya anggota, atau awak punya keluarga, awak punya orang yang bekerja, kebetulan di bawah awak. Jangan jemaah. Kata awak diseleksi keluarnya. Kadang-kadang itu mentang-mentang ulang kebetulan menggantungkan rezekinya ke awak. Selomaknya awak mengecek. Kok langsung-langsung ini bandelah terakhir kan? Lah jamaah, itu Nabi. Jangan cerita sehat ke orang sakit. Jangan cerita harta kepada orang miskin. Nabi mau jawab halus jemaah. Kebuktinya. Ya. Jadi ya mudah-mudahan jemaah, ya sedangkan yang menyebabkan iman awak menjadi turun, ya balikkan saja yang tadi. Ilmu berarti karena kebodohan. Apa lagi? Kemudian ya tafakur, berpikir, ya awak lalai. Karena kelalaian yang ketiga, karena ya kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iko yang menyebabkan iman menjadi turun. Sedangkan menyebabkan iman kita menjadi naik. Satu, ya banyak-banyaklah menuntut ilmu. Ajang-ajang model iko jemaah. Selotih-lotihnya badan datang julah kan. Lu kan lama sampai 25 menit baunya jemaah. Kalau sudah kan sampai 25 menit. Kemudian ya tuntut ilmu. Mungkin di HP kami tahu jemaah. Bisa tonton melalui TV, media banyak. Tapi kadang-kadang suasana langsung model itu kan berbeda pun. Nah, kemudian terakhir ketaatan. Taat kepada Allah, insya Allah itu akan ya bisa menambah kuatnya iman kita dengan syarat kita taat dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak cocok, yang tidak sesuai, atau kalau lain jamaah nak bertanya 2 buah pisang, kalau itulah jak tadi berontang-ontang lapan ya, terlalu busona. Tapi tidak masalah, itulah sesi konsumsi kan, itu kan di tengah tawa tuh. Jangan penunggu kan. Hadirin jamaah, kalau sambil lain pemunya anak bertanya sambil menghidang tidak masalah. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak demikian saja. Kami tutup. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz kita tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu dan ikhtifar bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang selanjutnya, acara tahlil, zikir dan doa. Hal ini kami minta kesediaan Al-Mukarram Ustaz Angel Hansen untuk menyampaikan. Maka oleh karena itu kepada beliau kami ucapkan dan kami persilahkan dengan segala hormat. Maka oleh karena itu memasuki acara zikir dan tahlil dan nanti kita tutup dengan doa. Maka mari sama-sama kita memulai dengan mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكافة الأنبياء والمرسلين ولأرواح آبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكافة الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم جعلنا ديننا محمد صلى الله عليه وسلم wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa sholatana sholatul qasimin wa niyanata niyatal muhlisin wa amalu amalus sholihin wa zunubana zunubal mustaghfirin wa ruku'ana mutadawin. Allahumma a'addadna liqaulin la ilaha illallah wal jambin wa qawmin masya'allah walaupun ni'matin alhamdulillah walaupun ujubatin subhanallah walaupun zambin astaghfirullah walaupun musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka tas-sami'u alim wa tub alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa tabi'id bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma aslih misla sawa' bima qara'na ila ruh Ustaz Yonfi Herman almarhumah Ibu Mulyanis almarhumah Hajah Yas Hasminar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum
wala taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wal ihwaminal ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alamatan fid din dunya wal akhir wa afiatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najat minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajadana wa maksudana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Mujibas sa'ilin ya Rabbal alamin ya Halim ya Alim ya Ali ya Azim. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya mujibas sa'ilin. Dawahum subhanakallahumma tawfiqun biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhir doa tadi, maka akan berakhir acara kita dan kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu acara kita. Jadi sebelum acara kita akan dimulai, kami sebagai pembawa acara terlebih dahulu mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kecil? Saya tahu. Ada yang mau dipoto sama om itu nggak? Kan menjadi skip. Udah cantik ya om. Suruh orang makan. Hah? Suruh orang. Itu soalnya. Ini. Kawan.
di dalam. Oh, oke. Ada makanan lapaitan da Allah mulai tatuan malah sama-sama kita ansur Pak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nopkok tuh duduk bawah makan le. Makan air yang sudah boleh. Ini dibuka dengan bismillah. Cuci dengan alhamdulillah. Kiri yang umum sekali. Masih. Lah tadi dah. Teluk dia dah. Mana? Teluk dia anu. Tak cepik. Hah? Oke, lihat kau bagian mukulan kau gorengan. Gorengan. Aman. Enak makannya. Kita mau lontong. Konsentrasi. Saya kayak fokus di sore kayak bangun. Nggak tahu dekat dia. Bisa, dosen.